Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa, pekan ke-24. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 5 sampai 9a. Bacaan kedua dari surat Yakobus bab 2 ayat 14 sampai ayat 18. Dan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35 dengan tema mengenal Yesus dengan benar dan percaya kepadanya. Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke desa-desa di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka kepadanya, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, yang lain lagi mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Mesias." Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama bulan Kitab Suci Nasional ini, kita diajak untuk semakin dekat dengan Kitab Suci dengan setia membaca dan merenungkannya. Bahan pendalaman sudah disediakan oleh Komisi Kitab Suci dan juga LBI untuk kita dalami dan hidupi. Barangkali muncul pertanyaan di hati kita, apa yang kita harapkan dengan membaca Kitab Suci? Mungkin bagi sebagian orang, membaca Kitab Suci hanya untuk memenuhi kewajiban saja, ada untuk menambah pengetahuan. Bagi sebagian orang, untuk mencari ketenangan jiwa, atau juga untuk mengalihkan diri dari pergumulan yang sedang dihadapi. Apapun alasannya, satu hal bahwa Kitab Suci bukan sekedar memberikan kita pengetahuan, melainkan harus menghasilkan pengakuan iman, percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan membawa perubahan hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Dalam bacaan pertama digambarkan bagaimana pentingnya telinga untuk mendengar. Orang yang memiliki pendengaran yang baik dan tajam akan menangkap suara sang guru dengan tepat, dan akhirnya dia pun dimampukan untuk berkata-kata secara tepat. Yang keluar dari mulutnya bukanlah hasil dari pemikiran dan kehendaknya sendiri, tetapi Tuhan mengaruniakannya lidah yang mampu menyampaikan perkataan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang didengar dengan baik memberi pengaruh dalam hidup. Maka dengan tekun membaca sabda Allah dalam Kitab Suci akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita juga bagi orang lain. Apa yang kita dengar, kita imani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita.
Hal ini ditegaskan dalam surat Yakobus dalam bacaan kedua, bahwa kita tidak hanya mendengar saja, tapi juga apa yang kita dengar harus kita hidupi atau praktekkan dalam hidup. Karena jika tidak, maka iman itu akan mati. Iman sejati akan terbukti oleh perbuatan baik yang kita lakukan. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan. Orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tapi hidup dalam ketidaktaatan pada Kristus, imannya palsu dan ia tidak akan selamat. Maka pengakuan iman sangat dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Kristus. Siapa Kristus itu bagi kita? Maka dalam Injil yang kita dengar tadi, ketika Yesus bersama para muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi, di tengah jalan Yesus menguji pengenalan murid-muridnya akan Dia. Yesus bertanya, apa kata orang tentang dirinya? Menurut kata orang, Yesus itu Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang nabi. Belum cukup, karena itu masih kata orang, masih sangat dangkal sekali. Maka pertanyaan selanjutnya semakin personal dan lebih mendalam. Yesus berkata, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Berarti jawaban itu bagaimana pengenalan kita akan Yesus. Jawaban atas pertanyaan kedua meminta jawaban yang berasal dari pengenalan para murid secara pribadi terhadap Yesus. Karena pengenalan mereka akan Yesus akan digunakan oleh Yesus untuk menyatakan konsekuensi sebagai muridnya. Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Bagi orang Yahudi, Mesias adalah sebutan untuk seorang raja keturunan Daud yang mereka nantikan sebagai pemimpin bangsa yang akan membebaskan mereka dari penindasan musuh. Maka Yesus menjelaskan siapa dirinya sebagai Mesias dan memilih menggunakan gelar yakni anak manusia, dan memberitahukan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Mendengar itu Petrus menegur Yesus, namun Yesus menegur Petrus dengan tegas. Yesus berbicara tentang penderitaan yang harus ditanggung setiap pengikutnya. Maka siapa yang mengakui Yesus dan melibatkan diri dalam misinya pasti akan mengalami penolakan. Maka kita diajak agar rela menanggung penderitaan. Hanya pengikut yang rela menyangkal dirinya layak mengambil bagian dalam kemenangan Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita setia mendengarkan sabdanya, agar kita semakin mengenal siapa Yesus yang kita imani itu, semakin memahami apa yang dikehendakinya, dan semakin percaya kepadanya. Marilah kita juga menghidupi ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehadiran kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita mempersatukan segala penderitaan, perjuangan hidup kita dengan penderitaan dan perjuangan hidup Yesus, agar kita juga dapat menikmati kebahagiaan bersama Bapa. Tuhan memberkati.